pertama dapat bendel tuh aku baca semua dari awal sampai akhir. Itu kesan pertama tuh aku nggak yakin kalau aku bisa jawab semuanya. Itu Nah, langsung kayak down banget. Iya, itu aku masuk ruangan duduk, aku dapat bendel soal itu aku langsung down, sedown-downnya. Aku perlihat, I don't think that I can answer all these questions gitu, beneran. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu kayak Nela, kayak apa namanya? Nama Ya, ya, lengkap, ya. panggilan dan asal SMA-nya dulu. Oke, nama saya Nela Luciana, bisa dipanggil Nela or whatever, tapi saya itu ya. Terus asal SMA dari MA Madrasah Aliyah NU Banat Kudus. Kan Nela itu berarti SMA dari MA ya, Madrasah Aliyah gitu. Nah, boleh diceritain nggak dulu Benar. kayak kenapa pengen jadi dokter dan kenapa milih FKUI gitu? Kenapa pengen jadi dokter dulu tuh karena apa ya? Suka biologi sih pertama. Tapi itu Hmm. dulu ini undangannya tuh pertama milih HI sih, hubungan internasional, cuman nggak keterima di UGM, di UI sorry, karena mungkin cross ya dari IPA ke IPS gitu, jadi ya bukan prioritas. Terus akhirnya milih biologi, tapi diterima juga di universitas sebelah, tapi kayak masih ada simak ternyata gitu kan. Jadi gini, dulu tuh aku nggak pengen di kuliah di Indo, jadi udah diterima di Jepang, di Nagoya. Cuma ada masalah di akhir lah, pokoknya izin orang tua dan sebagainya tuh jadi ya susah gitu. Jadi akhirnya gimana caranya biar bisa kuliah di Indo gitu. Tapi yang nyari yang bagus gitu sekalian. Terus undangan SNMPTN udah nggak terima. Tertulis aku nggak ikut karena udah fokus ke Jepang kan. Tapi Hmm. ya udah mama bilang cari yang di Indo dulu gitu kan. Terus akhirnya ya udah masih ada simak gitu kan. Walaupun change-nya kecil karena ya tahu lah susah gitu kan. Hmm. Dicoba aja dulu tuh ya belajar Hamin dua tuh aku daftar. Terus Hamin dua langsung ke Surabaya karena yang di Jawa Tengah Jogja udah penuh slotnya. Berangkat ke Surabaya terus ya udah belajar seadanya aja. Terus ya udah milih apa ya, bingung antara kedokteran atau biologi gitu. Aku mikir kayak udah sekalian aja gitu. Oh ya mungkin aku pikir aku bisa gitu. Akhirnya milih pertama itu kedokteran dan alhamdulillah malah yang terima itu gitu. Sebenarnya ya yang satu biologi ada, cuman ya kata orang tua ya udah ya ada yang dapet yang bagus gitu, ya udah ambil yang itu kan mau UI. Jadi ini pengumuman UI itu yang terakhir gitu. Sebenarnya ada yang terima ini, cuma kayak kalau UI terima ya udah ambil UI. Udah. Sebenarnya kalau motivasinya apa, ya curious aja gitu, kayak aku mungkin bisa gitu, aku mikir kayak ya mungkin bisa gitu. Tapi dari awal sebenarnya nggak ada pertama kali niat pengen jadi dokter, nggak yang menggebu-gebu banget di awal gitu, nggak, kayak ya just trying my luck and I got it gitu. Wah, keren sih tapi kayak berarti nyoba-nyoba gitu ya dan penasaran gitu. Iya, nyoba-nyoba aja, penasaran aja, kayak aku sekarang bingung kayak aku pengen ke ini gitu, pengen pengen semuanya gitu, nggak fokus. Iya, ya udah. Kalau Oh. kalau pertama justru malah pengennya ke uh, diplomatik gitu loh. Dulu pengen jadi Hmm. ambasador, Hmm, 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 hmm. menteri LN gitu. Iya, 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 Cuman ya keren, udah, keren. ya udah. Oke. Karena Nah, bukan jurusan awal juga sih. kalau yang biologi itu keterima Terus waktu SBMPTN atau jalur apa nih? waktu ini apa namanya undangan. Bukan Oh, undangan, sorry. Pas SNMPTN. Iya, jadi kayak gini-gini. Dulu tuh ada, bukan. Aku SNMPTN tertulis tuh nggak ikut. Karena aku udah iya. fokus ke Jepang. Ah, Jadi tuh ini, yang ujian, yang apa namanya, mandirinya. Sorry ya, sebut ini nggak. boleh kok, Universitas boleh. sebelah gitu. Univ Mandiri, apa? UIN. Oh, UIN Jakarta UIN. ya? Iya, Oh, ya Mandiri. gitu. Oke, oke. Iya. Mhm. Tapi Terus kalau ya sebenarnya udah ada scholarship juga sih ya dari Kemenak gitu, cuma nggak diambil soalnya udah di UI gitu. mhm, mhm. Wah, keren sih. Keren maksudnya kayak kamu ternyata aku kira tuh sebelum diterima di FKU itu kayak nggak keterima dimanapun gitu loh, ternyata biologi Enggak, keterima terus sempet di Jepang juga keterima gitu kan. enggak ya. Di Nah itu ini kan teknik biokimia. teknik biokimia di Nagoya Jepang ya.
Nah ini kan berarti kan keren banget itu loh, diterima di banyak tempat gitu, bahkan sampai di FKUI juga keterima. Nah kayak kamu tuh waktu SMA tuh pemikirannya gimana sih Nel? Kayak untuk mempersiapkan banyak Oh, banyak universitas gitu. Padahal kan kayak biasanya anak SMA iya, iya, baru kepikiran kan di iya, akhir-akhir, iya. terus itu pun kayak Emang, masih bingung gitu. eh, iya benar-benar. Dulu tuh gini, dulu tuh apa ya? Emang aku kan dari sekolahku nggak banyak yang pengen kuliah di luar negeri. Awalnya tuh gitu. Jadi kayak aku tuh apa ya, berjuang sendiri gitu loh. Dulu tuh ada scholarship dari Profesor Yohanes Surya. Tahu Mm-mm. kan? Ya mungkin ada Tahu-tahu beberapa yang tahu gitu kan. fisika ya. Dia bikin dia bikin LNI kan, kayak Lembaga Non Unggul Indonesia itu yang ya kayak gitulah. Nah itu aku kayak aduh pengen ikut nih gitu, siapa tahu bisa ke situ gitu loh. Lebih kayak apa ya, pengen kuliah di luar negeri aja sih dulu, mikirnya gitu doang, kayak apapun jurusannya yang penting kayak aku mikir aku bisa gitu ya. Mungkin karena Mm-mm. jurusanku IPA, ya udah ambil yang berkaitan dengan IPA gitu. Sebenarnya motivasiku sebenarnya pengen cuman belajar jauh-jauhnya gitu bang, pengen explore dunia aja gitu. Wah, luar biasa. Ini Hmm. panutan banget sih, kayak jarang Ya. banget aku dapat anak MA yang sampai apa pemikirannya terbuka gitu, terus Iya pengen emang aku visioner gitu. emang ya makanya kayak aku dulu emang tuh kayak yang mikir kayak gini, aku kayak nggak punya temen, kayak yang lain tuh ya udah pengen di sini aja gitu loh, kayak nggak Mm-mm. ada tempat curhat, kayak aku tuh pengen gitu ya itu. Akhirnya ya aku apa-apa minta datangan sendiri, tes IELTS sendiri, ke Semarang sendiri, ngurus apa-apa sendiri, bikin KTP Maaf, English maaf. sendiri. Aku sampai bikin kayak KTP versi Inggris gitu Oh iya iya. pakai Corel, karena ya itu butuh kayak identity card versi Inggris. Gimana di sini? Akhirnya aku bikin sendiri dari Corel, nggak ngerti lagi dulu, pasti ada tuh di dompet. Wah, Ya luar gitu, pokoknya biasa. tuh ya struggling banget ya, karena Mm-mm. kalau SMA tuh aku lebih mikirnya gini ya, beda sama sekarang. Kalau sekarang tuh lebih perhitungan, kayak plus minusnya gimana. Kalau dulu tuh yang penting nekat, bedanya aku sama Mm-mm. dulu. Ya mungkin downgrade kali ya. Kalau dulu tuh nekatnya setengah mati deh. Misalkan kayak, bodo amat gak punya biaya, yang penting gue pengen kesini gitu kan. Kalau sekarang realistis, aduh gue Iya gak iya. ada duit, gak mungkin bisa gitu sih. Dulu tuh gak mikir privilege, gak mikir apa, tapi sekarang ya pasti udah tahu bedanya, orang punya privilege, punya enggak, tuh pasti beda. Jadi kalau dulu tuh lebih kayak, Hajar aja gitu ya. lebih nekat aja sih. Nekat hajar kayak bodo amat gitu, orangnya lebih kayak keras kepala. Sekarang mungkin lebih realistis, kalau dulu lebih idealis gitu aja. Jadi sebenarnya Oh, kalau oh. boleh ditarik ke belakang nih, Nela, kayak apa aja sih yang kamu persiapkan selama SMA? Kayak gimana cara kamu belajarnya untuk persiapkan di Mandiri Univ itu, terus ke Nagoya itu, Univ Nagoya di Jepang itu, sama SIMAK UI, sebenarnya kamu belajarnya kayak gimana? Dan apa aja persiapan yang kamu udah lewati gitu? Itu jawabannya mungkin konyol ya. Hmm. Aku tuh nggak pernah belajar buat simak. Aku tanya pas ke Surabaya pertama itu, aku ketemu sama teman-teman, bukan teman-teman, orang-orang baru yang sama-sama ikut simak itu, aku tanya, minder sih aku sebenarnya, Mbak, kamu udah bimbel berapa lama gitu kan? Dia bilang 6 bulan, dia bilang udah setahun gitu kan. Emang persiapan buat simak. Aku tuh mikir mau ikut simak aja tuh pas hari H pendaftaran terakhir simak gitu. Jadi aku nggak belajar. Kayak yaudah, yang penting aku bisa kuliah gitu tahun ini, udah gitu. Jadi aku nggak belajar sama sekali. Jadi nggak belajar sama sekali? Cuma aku download bank soal di internet, cuma 10 soal. 5 matematika, 5 fisika, udah. Terus kamu belajar dari situ? Ya nggak belajar, latihan soal doang, 5 soal Ya itu kan fisika, 5 belajar. soal matematika. Ya tapi 5 soal doang, 10 soal doang. Tapi Iya, nggak iya. ada persiapan khusus. Oke, Kayak berarti bener-bener kayak ini hari pendaftaran. Hari terakhir pendaftaran, aku daftar hari ini. Itu pun spot terakhir gitu. Terus 2 hari kemudian ke Surabaya, jadi 2 hari doang. Tapi nggak belajar dari mana-mana sih. Aku juga nggak punya kenalan UI. Oke. Tapi kalau yang aku lihat, biasanya kalau yang anak-anak ikut SIMAK itu emang apa ya, nyoba-nyoba, nggak belajar, tapi sebenarnya dia sebelumnya itu udah persiapan gitu loh. Entah dia emang Nggak, SMA-nya aku nggak. enggak Aku ya. nggak. Tapi kayak gini, maksudnya nggak mungkin kamu bisa ngerjain soal
kalau kamu nggak tahu sebelumnya gitu, maksudnya kayak kamu di SMA kan juga belajar matematika, fisika, Mm-mm. kimia gitu kan? Mm. 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 Nah, mungkin dari belajar Mm. kamu waktu di kelas itu yang akan membantu kamu pas ngerjain SIMAK gitu maksudku. Oh, Menurut kamu ya gimana? memang sih ada beberapa soal yang emang basicnya ada di SMA. Cuman Mm-mm. aku akuin emang tingkat kesulitannya tuh lebih sulit. Aku aja apa ya, skip beberapa soal gitu dulu. Jadi aku ngerjain yang logika dulu, yang bisa aku kerjain tanpa aku harus belajar atau review yang, karena emang ada banyak, mungkin 50% lebih itu nggak diajarin di SMA. Lebih kayak kompleksitas rumitnya lebih tinggi gitu loh. Kalau yang Mm-mm. diajarin tuh kayak basicnya gitu loh. Jadi kita harus improve sendiri. Mungkin Mm. karena apa ya, apa ya, adrenalin kali ya. Jadi kayak sebenarnya kita tahu ini loh. Cuman kayak ini harus diapain, kayak improve sendiri aja dari soalnya tuh, kayak jadi kayak impromptu gitu, solving soal di situ, di tempat itu, di waktu itu, dan real time waktu itu gitu. Ya udah, Oke. improve aja sih. Karena Mm-mm. dulu Kak juga sebelum aku tes SIMAK kan aku juga ikut yang tes seleksi tertulis yang buat yang ke Jepang itu juga aku belajar juga, mungkin dari situ juga. Mm-mm. Oke. Pokoknya berarti intinya kayak kalau SIMAK itu improve ya, kayak gimana caranya kita kalau Ya, udah tahu kalau aku sih dasar, gitu. terus kayak kita improve gimana caranya ngerjain soal-soal yang advance itu kan. Kamu ada tips nggak kayak gimana caranya improve soal-soal SIMAK gitu, walaupun kayak kita misalnya udah tahu konsepnya nih. Nah, gimana cara waktu kita hari H itu bisa improve gitu dengan soal-soal yang advance atau Uh, kayak gitu. Kalau aku sih najemin logika sih, karena hampir sebagian besar yang aku bisa jawab itu, aku pakai logika. Serius, najemin logika aja. Kayak Kalau aku gimana sih contohnya? gitu. Kalau caranya sih itu masing-masing orang ya, kayak gimana kamu otakmu jangan sampai karatan aja gitu loh. Ya apapun itu sih. Kalau aku sih nggak ada cara khusus ya. Kayak ya demen aja kalau misalkan mikir gitu tuh, kayak perhitungan gitu loh. Orangnya suka ngitung-ngitung. Hmm. Gitu apa? Ya misal apa ya? Kalau kayak gitu tuh tergantung orang sih ya. Aku sih nggak ada trik khusus gimana. Apa ya? Ya intinya kamu senang mikir aja gitu. Maksudnya apa ya? Kadang masa otak tuh enak juga gitu. Apapun lah yang bisa kamu gitu. Jujur kalau kamu nanya triknya apa, aku nggak tahu gitu. Ya bisa aja gitu dulu. Kayak gitu mungkin terserah masing-masing orang yang gimana caranya, kayak biar ibarat kayak mungkin kayak kita physical activity ini juga butuh physical brain activity gitu-gitu kayak gitu. Itu aja sih biar runs. Kan kata kamu kayak terserah masing-masing orang gitu kan untuk mengasah kreativitas. Nah, kalau Nela sendiri untuk mengasah Iya, kreativitas kayak dengan cara apa? banyak sih. Gini, dulu tuh aku di SMA tuh tingkat kompetisinya tuh tinggi banget. Kayak apa ya, tiap hari aku lihat temanku belajar. Ya kan soal, kan dulu kan PR banyak ya. Jadi sambil ngerjain PR tuh sambil belajar gitu aja sih. Jadi kamu kayak aku lihat nih dari analisisku tuh kamu dari SMA tuh udah ambisius gitu ya. Kamu nggak mau ketinggalan sama teman-temanmu gitu buat belajar. Tergantung lingkungan juga. Karena dulu kan lingkungannya tuh kayak asrama pondok gitulah. Jadi kayak kita 24 jam tahu keseharian teman kita kayak gimana. Kalau aku lihat teman gue kayak tiap ini buka lagi, tiap ini kan kayak kalau kita malas-malas kan gimana ya rasanya, kayak kok gue Insecure ya? ngerasa ketinggalan, insecure gitu loh. Gitu aja sih. Jadi Kayak, karena justru kamu di lingkungan MA yang sekalian kamu mondok gitu kan, pondok pesantren gitu nggak sih? jadi lihat orang lain kayak gitu tuh kayak gue harus lebih dari dia. Oh Kayak iya, gak jadi mau kayak ketinggalan. kompetitif dalam Nah, dalam segi yang positif gitu ya. benar. Oh, oke. Karena dulu kan cewek-cewek semua ya, jadi egonya tinggi gitu. Gue gak mau kalah sama cewek lain gitu. beneran. Oke. Ya tau lah, sikut-sikutannya cewek tuh lebih sadis. Aku nggak tahu sih gimana. Ya gitu. Iya. Ya dalam hal apapun. Oke. Nah, tapi menarik nih kayak kan kamu bilang 24 jam tuh tahu aktivitas temanmu gimana. Ya, Nah, benar.
gimana cara kamu membagi waktu antara kayak kamu mondok, kan ngaji juga kan kalau mondok gitu. Heeh, Bagaimana heeh. cara kamu membagi waktu antara ngaji, belajar, dan mengejar impianmu ke univ yang kamu tuju gitu? Emang sih super padat sih ya dulu tuh, apalagi pas menjelang UN itu kayak kita ada tutoring lagi kan, selesai jam 2, selesai Hmm, sekolah pagi, terus habis itu ada tutoring. Kita kan kelas, aku kan kelas, sebenarnya ada diskriminasi di sekolahku tuh, ada kelas unggulan gitu. Nah kelas unggulan tuh hmm, dapat tutor gratis gitu sampai jam 4 sore gitu hmm, loh. Jadi kita tambah padat, super padat kan. Ya sebenarnya bagi waktunya gimana ya? Karena kita udah terbiasa organize juga, karena sama-sama di pondok tuh udah ada jadwalnya. Kayak misalkan habis itu ada diniyah lagi. hmm. Misal jam berapa ya? Jam 5 sore sampai jam 6 sore itu ada. Jadi ya udah terjadwal aja, walaupun sebenarnya waktunya mepet. Karena justru kalau waktunya mepet gitu, kita lebih kayak bisa memanfaatkan, menghargai waktu aja sih gitu. Gini, Wah, kadang kalau waktu kita lenggang banyak, itu malah nggak kepegang semuanya. Tapi kalau waktu kita dikit, justru malah kita mau lebih menghargai. Iya nggak sih? setuju Iya nggak banget, sih? setuju Gitu. banget. Iya, iya. Jadi sebenarnya karena filosofi itu aja gitu loh. Ya Hmm, kalau dipikir lebih lebih sibuk dulu sih. Cuma ya bisa aja gitu. Karena ya gitu tadi, jawabannya filosofinya, ketika kita punya waktu lebih sedikit, kita lebih menghargai gitu. wah, luar biasa, keren banget. Berarti kayak kamu SMA-nya super ambis gitu ya, super rajin yang kayak setiap Jangan apa. dibilang ambis, ambis nggak ambis juga, lebih kayak apa ya, fokus ke diri sendiri juga sih. Kayak aku pengennya ini, ya udah set ke goalku, aku lihat ke situ. Orang lain Hmm, mungkin lebih kayak buat kayak aku nggak mau ketinggalan aja, tapi masing-masing kita goalnya beda kok. Aku fokus ke goalku, makanya kayak walaupun aku nggak punya teman dalam hal goal yang sama, ya udah aku kejar aja gitu. hmm, hmm, Ya walaupun harus diusahain sendiri, yang penting fokus sama goal kita aja gitu. hmm, hmm, hmm. Keren, keren. Nah, kamu gimana sih cara untuk menanamkan optimisme atau kayak fokus ke goal kamu, di mana kamu ada di lingkungan yang kayak mungkin teman-temanmu nggak punya goal yang Mungkin sama gitu? nggak Hmm, terlalu gitu. Sebenarnya kalau itu juga masing-masing orang ya. Gini, ya sebenarnya kenapa kayak aku tetap fokus ke goalku, ya aku ya gimana ya? Kalau dijawab sih karena ya aku sebenarnya nekat aja sih. Aku mikir kayak kalau misalnya aku nggak punya apa ya, nggak punya tantangan, mungkin ya nggak seru juga. Gimana ya? Rintangan itu untuk buat kita hajar ya, bukan buat kita takut gitu ya. wah, luar biasa. Jadi balik ke yang tadi kayak hajar dan ya udah, yang penting maju dulu gitu ya. Ya kayak Hmm, apa ya, maju dulu gitu. Ya apa ya, mungkin kalau dulu aku kecil, kenapa ya, karena mungkin aku nggak realistis gitu. Aku orangnya lebih ke idealis dulu, jadi ya aku nggak mikir ya, maksudnya nggak punya ini ya bodo amat, jadi yang penting aku idealis. Tapi ya sebenarnya hmm, kalau kayak gitu tuh ya gimana, mungkin sesuai porsinya sih, nggak semuanya idealis itu bagus, tapi ya perlu juga lah gitu. Kayak kalau terlalu realistis juga gimana ya, jadi kamu nggak berani melangkah dong. hmm. Tapi aku juga Gitu aja sih, sesuai porsinya aja ya. oke. Tapi aku juga setuju sih Sesuai kayak porsinya. apa namanya harus berani maju, kalau enggak ya kita akan diam di tempat gitu. Yang kayak tadi ya. Yeah, I mean like, yeah, you got nowhere. You Mm-mm. have to cross the border in order to achieve your goals. Mantap. Ini balik lagi ke Um, simak tadi nih. Kamu waktu deh, simak UI di Surabaya, itu berapa soal yang kamu jawab hmm? dan berapa soal yang kamu yakin benar? Oh gitu. Sebenarnya aku lupa berapanya, cuman aku kasih persenannya aja ya. Boleh. Mungkin yang aku jawab itu sekitar 85%. Yang Wow. aku yakin benar tuh sekitar 70 lebih dikit persen. Hah, itu tinggi banget loh. Iya, iya, iya. Nah, kenapa kok kayak aku tuh bisa gimana ya? Ada beberapa gini, aku lihat tuh dari pilihannya A B C D E gitu loh. Kalau Ah, dihitung-hitung tuh yang paling mungkin tuh ada gitu. Jadi kayak gimana aku yakin itu, caranya? walaupun ya improve aja. Ada kalau dihitung-hitung tuh bisa dapet nilainya pas. Gitu. Hmm, padahal kamu kan nggak belajar. Maksudnya kayak nggak belajar, Iya, iya, nggak iya, iya. bimbel, Emang nggak kayak bimbel kan? kalau kalau
gini, kalau iya enggak sama sekali. Bahkan aku nggak pernah bimbel sampai sekarang. I never tried bimbel dan nggak pernah, bener aku nggak pernah bimbel gitu. Ya. Kayak aku bener-bener ya gitu. Tapi ya gini, makanya kalau dijelasin secara gamblang itu ya kayak aku sendiri juga kok bisa gitu loh. Lebih kayak apa ya? Adalah sebagian miracle juga aku mikirnya gitu. Karena nggak bisa semua dijelasin kayak kok bisa gitu loh. Aku aja nggak tahu, tapi aku yakin gitu loh. Ini bener. Ya kalau ditanya gitu. Ya, ya ada part di mana ya emang hanya kamu dan Tuhan yang tahu kenapa bisa terjadi gitu. Kadang mungkin ya kamu juga sendiri nggak bisa mikir kenapa bisa gitu. It happens. Oke. Kalau selain yang kamu belajar di sekolah kompetitif gitu, terus lingkungan itu kira-kira apa yang menyebabkan kamu bisa mengerjakan soal-soal SIMAK gitu? Padahal kan aku tahu ya udah wawancara beberapa anak yang ngerjain soal SIMAK juga dan hampir semuanya mengatakan kalau soal SIMAK tuh susah gitu dan banyak yang bilang mereka cuma bisa ngerjain 1-2 soal atau nggak sampai 50% gitu. Kayak gimana cara kamu untuk optimis gitu ngerjain soal SIMAK di mana kebanyakan orang tuh udah pesimis duluan, wah soal SIMAK susah kayak gitu-gitu. Sama dapat bendel tuh aku baca semua dari awal sampai akhir. Itu kesan pertama tuh aku nggak yakin kalau aku bisa jawab semuanya. Itu langsung kayak down banget. Iya, itu aku masuk ruangan, duduk, aku dapat bendel soal itu, aku langsung down. Sedown-downnya. I don't think that I can answer all these questions gitu. Beneran. Tapi aku kerjain dari yang paling mudah dulu. Dari soal yang paling mudah. Gini. Terus? Iya, aku sih gitu ya. Karena aku pertama kali lihat tuh aku nggak yakin aku bisa jawab 50% dari itu, aku nggak yakin. Aku pertama kerjain tuh dari awal sampai akhir tuh aku yang bisa mungkin cuma 25%. Serius, dikit gitu kan. Dan itu aku juga nggak yakin semuanya benar. Terus aku balik lagi, udah sampai akhir nih. Cuma bisa 25%. Aku balik lagi dari awal sampai akhir. Aku yang balik yang kedua kalinya. Ya itu nambah, ada lagi yang bisa aku kerjain dengan improve tadi. Jadi kalau yang tanpa improve ya kayak emang aku tahu jawabannya ini persis gitu, caranya gini. Itu mungkin 25% doang. Sisanya tuh improve. Terus ya nambah aja tiap balik ada yang bisa dikerjain gitu-gitu kayak step by step. Beneran step by step aja. Oke. Sampai akhirnya bisa kayak, bisa 70% ya. Ya, tapi enggak yang yakin ya. Tapi sebisa mungkin aku kerjain karena mungkin ada sebagian yang mungkin laki aku kerjain aja tapi aku nggak yakin tapi mungkin bisa benar gitu loh. Kerjain aja. Tapi jangan sampai kosong. Dulu tuh kalau nggak salah gini, kalau sistemnya nggak ada yang minus, misalkan kamu salah jawab tuh jadi minus ya. Tapi kalau nggak ada yang minus ya mending jawab semua aja. Tapi kan kalau SIMAK pasti ada yang minus. Iya, maksudnya gitu loh. Maksudnya ya mikirnya kalau bisa kerjain dan ya, agak yakin ya atau bisa aja jawab aja. Oke. Nah, kamu kan tadi bilang ya, awalnya down dulu, terus ngerjain dari soal yang mudah dulu, terus bolak-balik sampai 5 kali, sampai akhirnya bisa ngerjain gitu. Nah, proses dari kamu down, sampai akhirnya bolak-balik 5 kali, kamu tuh kayak gimana waktu di ruang ujian gitu? Akhirnya bisa... Aku mikirnya gini, dari tempatku, Batang, Pekalongan, ke Surabaya itu jauh ya. Aku nyari yang Semarang tuh kosong, slotnya nggak ada. Udah hari terakhir, udah penuh. Jogja yang paling dekat lagi udah penuh. Aku mikir gini, aku ke Surabaya itu udah muntah-muntah di bus tau. Makan mie aku muntah-muntah. Aku mikir kayak aku nggak mau sia-sia. Udah di Surabaya panas gitu kan. Gitu, aku mikirnya kayak, aku nggak mau kayak mau nyanyiakan perjalananku ke sini gitu aja. Oh iya. Kayak masa udah datang malah jadi down terus. Udah masih ada waktu 2 gitu jam ya? Atau berapa jam dulu ya. Kayak gimana ya? Masih ada waktu terus aku mau ngapain, nangis? Kan enggak. Try. Gini loh, kenapa yang aku bikin aku bisa ya udah kerjain atau pertama itu kayak aku nggak terlalu gimana ya. Mungkin gini, aku nggak terlalu berharap tapi aku nekat gitu, bukan nggak terlalu
Bukan curious, I'm just curious gitu loh. Bukan kayak bener aku pengen, aku kudu nggak mau tahu kudu, aku nggak yang kayak gitu. Lebih kayak aku mencoba sebisaku. Kalau jalannya ya udah, kalau enggak ya udah gitu loh. Tapi nekat, tapi bukan berarti kudu iki aku nggak mau, kalau nggak mau enggak kayak gitu. Lebih kayak gitu. Ya mungkin lebih kayak nggak ada ekspektasi juga gitu, jadi lepas aja. Lebih kayak I'm just trying my best, I just don't wanna ya gitulah. Dia nggak menyanyiakan perjalanan yang jauh gitu. Karena semua struggle itu kayak gimana ya, lebih enak kalau berbuah gitu. Apapun itu, nggak yang kudu ini enggak. Lebih kayak gitu sih. Karena nggak ada yang nggak mungkin gitu. Tapi inspiratif banget sih, kayak di film-film gitu ya, berarti kayak sampai muntah-muntah di bis. Terus kayak tiba-tiba dapat ilham gitu. Pas di ruang ujian, terus bisa ngerjain semuanya. Ya gitu sih. Lebih kayak kadang the power of deadline, the power of adrenalin juga kan. Kalau kamu takut sama anjing, tiba-tiba ada anjing, ada tembok 9 meter, bisa aja kamu lompat. Bisa aja. Keren. Karena gini, kalau misalkan terlalu ekspektasi berlebihan juga nanti kalau kamu gini ketik kecewa. Jujur kalau misalkan aku dulu sih waktu aku nggak ini ya aku nggak kecewa. Karena gimana ya aku nggak terlalu berharap juga gitu. Jangan menyakiti diri sendiri. Gitu. Gitu. Bercita-cita boleh, setting goal boleh, tapi mungkin kayak ekspektasinya nggak yang jangan maksa. Jangan maksa gitu ya. Berlebihan gitu. Jangan maksa. Keren. Ya udah, aku mikir kayak just try your best and the result will follow. Gitu. Nah terus ini nih Nel, banyak juga yang komen di YouTubeku gitu, Kak, aku bisa nggak ya jadi mahasiswa kedokteran padahal aku dari keluarga yang kurang mampu gitu. Terus lihat biaya kedokteran kayaknya mahal banget gitu. Nah kamu kan di FKUI juga dapat beasiswa ya? Ya. Nah itu kamu kayak boleh diceritain nggak kayak proses kamu akhirnya bisa dapet, terus bisa share juga ke adik-adik biar mereka nggak takut kalau di FK tuh juga ada beasiswa gitu. Kalau untuk biaya sih memang siapa yang nggak tahu ya, mesti gini, siapa yang nggak mikir kalau misalkan kedokteran itu mahal gitu. Seperti semua orang mikir gitu, aku juga dulu mikirnya gitu. Cuma kalau aku dulu tuh nggak tahu ya kenapa aku tuh nggak terlalu mikir masalah biaya. Dulu tuh aku nekat aja gitu, tapi mungkin ya kalau mungkin orang-orang atau ada yang mungkin mikirnya masalah biaya bisa ini ya mungkin aja, karena ya realistis juga perlu gitu loh. Cuman nggak perlu takut gimana ya, environment di ini pun kadang pengen banget tuh sebenarnya ngebantu dari beberapa pihak tuh, pasti banyak yang pengen ngebantu kamu kalau misalkan emang niat gitu, pasti ada jalannya. Yang mau bantu tuh banyak gitu di sini, di sana gitu. Dari pihak dalamnya, ataupun dari luar itu banyak jalan sebenarnya. Kalau kamu mau cari info, mau cari tahu, itu tuh banyak. Tinggal syarat-syaratin aja. Mungkin syaratnya ribet ya. Harus ini, harus itu, pokoknya banyak lah. Berkas-berkasnya tuh bikin puyeng. Tapi ya coba aja. Gini, mau terima mau enggak, ya yang penting nyoba dulu. Kadang gini, kalau udah nyampe, kalau udah keterima nih itu, tapi ternyata aduh biayanya nggak ada, gimana gitu. Kamu nyari aja. Aku dulu udah keterima tapi nggak ada cadangan, tapi aku nyari. Padahal udah masuk itu. Orang tua bayar ya dikit lah, ada tapi dikit banget. Ya aku nyari aja gitu. Ya nggak tahu ya. Jangan hopeless duluan gitu. Karena itu tuh banyak kok kayak gitu. Asal kamunya emang punya sesuatu yang bisa ditonjolin dan emang kamu membutuhkan. Orang atas tuh bisa lihat gitu kok. Intinya banyak yang peduli sama kamu gitu. Kayak mungkin dari pihak fakultas juga sebenarnya concern sama anak-anak yang emang mungkin terhalang masalah finansial, itu tuh dibantu gitu. Entah gimana caranya. Mereka tuh bisa tahu gitu, bisa
Dan gue khawatir, nggak semua mahasiswa tuh butuh beasiswa, enggak. Banyak juga yang mampu gitu. By juga banyak yang mampu kan daripada enggak kan. Tapi ya itu karena mereka bisa tahu kok. Dan asal kamu apply, kamu benar-benar apa ya, show off diri kamu kayak gini dan gimana ya, kamu bisa nunjukin ke mereka aku berhak mendapatkan beasiswa itu, yakin aja gitu, confident aja. Ya pasti mereka juga bakal bantu. Intinya tuh nggak ada yang apa ya, nggak ada yang nggak peduli gitu, pasti ada yang peduli. Oke. Kadang mungkin bukan dari badan, tapi perorangan juga bisa. Mungkin kayak orang tua asuh gitu, banyak kok. Intinya sumber-sumber gitu tuh banyak. Oke, sip. Terus mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum ditutup karena ini udah malam. Besok mau jaga udah kan? Mau istirahat ya, Bapak Fahmi. Oke, gimana? Ya, mungkin terakhir apa pesan yang ingin Nela sampaikan untuk anak MA terutama nih yang mau masuk ke kedokteran, terutama yang kedokteran PTN gitu, supaya mereka tuh optimis dan mereka nggak minder gitu kalau anak MA juga bisa masuk ke kedokteran. Emang kalau dari volume sebelumnya itu emang nggak banyak daripada yang emang mungkin dari sekolah negeri itu. Pas dari aku lebih fokus ke goalmu aja. Ya gimana ya, nggak apa-apa kalau misalnya kamu ambis, nggak masalah. Kamu nggak terlalu ambis, nggak masalah. Yang penting kamu tahu tujuanmu kemana dan kamu mau berusaha untuk itu, kayak gitu. Misalkan ada halangan atau rintangan atau apa, itu pasti ada jalannya gitu. Kayak apa ya, ya mikir aja itu bisa dihajar sama kamu, gitu aja. Ya rintangan tuh untuk dihajar, bukan untuk ditakuti. Oke, wah keren banget. Jadi intinya ya minta doa juga, karena ya kita nggak pernah tahu doa siapa yang dijawab gitu. Siapa? Itulah. Keren. Oke. Ya kalau masalah finansial, ya selama kamu berusaha ada yang bantu lah. Siapapun itu, tangan siapapun itu pasti insya Allah ada gitu. Usaha. Oke. Gitu aja sih. Thank you banget ya, udah Nela. Cukup, udah panjang lebar. Siap. Udah panjang lebar, takutnya bosen gitu. Enggak lah. Udah gitu aja. Selamat malam. Oke, thank you banget Nela. Semoga lancar ya internshipnya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat lah. Pokoknya jangan apa ya. Maaf aja aku ngomong panjang lebar gini banyak kesendat juga ini sinyalnya ya. Semoga ada manfaatnya buat siapapun ya. Amin. Buat siapapun yang dengarnya, pokoknya lebih bersemangat aja. Kejar apapun cita-cita kalian. Ya selama ada usaha, ada doa pasti bisa berhasil. Amin. Ya. Oke. Udah ya. Thank you. Hostnya bisa ditutup. Ya, jadi sekian guys wawancara kita dengan Nela. Makasih banyak ya udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, dan kalau misalnya mau tanya-tanya sama Kak Nela, ada IG Kak yang bisa dihubungi atau sosial media? Ada Nela _Lutfiana. Nela _Lutfiana ya, nanti ada di bawah ini. Iya. Oke, thank you banget Nela atas waktunya. Thank you banget juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.